Baik, selamat sore Teh Eva. Bagaimana kondisi dan situasi hatinya sekarang Teh Eva? Alhamdulillah baik. Baik, sekarang kegiatannya kalau boleh tahu sedang apa saja? Kalau sekarang sih sedang berkuliah kebetulan di semester 5, dan juga kegiatan cukup ada kegiatan juga di luar perkuliahan, yaitu ada himpunan sama ikut pengajian, terus juga ikutan ngajar juga. Ya, berarti kegiatan Teh Eva sangat produktif sekali ya, karena banyak sekali kegiatan dimulai kuliah, pengajian, terus ada organisasi juga menyelingi kegiatan kuliah. Nah, bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya nih Teh ya, saya mau perkenalan dulu supaya kita lebih akrab. Perkenalkan ya Teh ya, nama saya Evi Lutfia dari mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, sekarang saya ada di semester 5 Teh Pak. Mungkin untuk perkenalannya itu apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau untuk manggil ke tetehnya apa? Boleh, terserah Teh Eva aja mau panggil Teteh atau apa, senyamannya Teh Eva aja ya, untuk kita lebih akrab. Jadi gimana Teh Eva aja. Nah, di intake inform juga ya saya lihat ada panggilan juga ya untuk Teh Eva, dimana ada Teteh, ada Teh Eva ya. Nah, untuk sekarang Teh Eva maunya dipanggil apa untuk lebih akrab? Dipanggil Teh Eva aja. Teh Eva, ya baik. Nanti saya panggilnya Teh Eva ya supaya lebih akrab. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu Teh Eva? Nggak ada. Udah, ya. Sebelumnya Teh Eva pernah ikut konseling nggak? Pernah, dulu itu sempat ikutan beberapa konseling, bimbingan juga pernah. Kalau bimbingan itu dulu waktu SMA. Kalau untuk konseling itu pernah di semester 1 sama semester 3. Itu jadi klien kakak tingkat. Berarti Teh Eva sudah sering ya mengikuti kegiatan konseling dan pastinya udah tahu nih konseling itu seperti apa. Nah, kalau boleh tahu dulu Teh Eva konselingnya bersama siapa Teh? Kalau dulu itu konselnya sama Kating. Sama Kating. Permasalahannya apa Teh kalau boleh tahu? Tentang pede sih, tentang rasa percaya diri ketika di depan banyak orang. Oh iya, baik. Nah, kalau setelah konseling apa yang dirasakan oleh Teh Eva? Yang pastinya banyak perubahan, terus juga banyak pertumbuhannya bagi diri aku gitu. Terus juga lebih percaya diri lagi depan teman-teman. Cuma kalau sekarang itu kayak emang percaya diri itu kadang tergantung mood, terus juga kadang tergantung situasi sekarang itu Teh. Nah, kalau boleh tahu cara Teh Eva supaya berusaha menjadi pribadi yang percaya diri itu seperti apa? Berusaha buat nggak peduli perkataan orang, reaksi orang gitu. Jadi berusaha untuk pede aja, percaya diri. Cuma ya itu yang susahnya Teh. Berarti Teh Eva kesusahan karena terkadang tetap ya kalau tidak mood percaya diri itu tidak ada gitu ya. Baik, kalau seperti itu sebelum ke konseling kali ini ya Teh ya, saya mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa konseling ini ada asas kerahasiaan, di mana apapun yang Teh Eva ceritakan, yang Teh Eva ungkapkan pasti akan sangat rahasia oleh saya ya. Nah, jikalaupun ada pihak-pihak yang harus mengetahui seperti orang tua atau guru-guru Teh Eva gitu, apakah diperbolehkan untuk mengetahuinya? Mungkin kalau minta izin dulu gimana? Oh iya, boleh. Harus minta izin dulu ya ke Teh Eva, nanti baru diperbolehkan. Kalau untuk orang tua dan guru sama seperti itu harus ada izin? Untuk orang tua boleh, nggak perlu izin. Cuma kalau untuk terkecuali gitu, kecuali orang tua kayak sahabat atau teman gitu, paling izin dulu aja. Oh iya, baik, siap. Nanti saya catat ya Teh ya. Nah, untuk kontrak waktunya insya Allah dalam konseling ini kita akan 30 menit atau 40 menit ke depan melakukan sesi konseling hari ini, tidak apa-apa Teh?
Baik, terima kasih Teh. Dan untuk selain itu, saya juga izin untuk merekam kegiatan konseling ini karena ini merupakan salah satu tugas saya dalam semester 5 ini dan nantinya akan dikumpulkan kepada dosen pengampu. Apakah boleh? Boleh. Baik, terima kasih ya Teh ya atas izinnya. Nah, baik, karena mungkin hanya itu, apakah ada yang ditanyakan lagi terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, saya langsung ke konselingnya saja ya Teh ya. Saya mau bertanya kepada Teh Epa, apa yang dirasakan oleh Teh Epa akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini kan sering berkuliah, Ya. terus juga sering berpresentasi. Kedepannya teh suka malu, terus juga suka kadang deg-degan. Sebelumnya kan juga udah konseling ya, udah percaya diri tuh. Cuma kadang kala masih ada rasa malu, terus grogi, deg-degan, terus pikiran tuh kadang kemana-mana gitu. Ya. Berarti Teh Epa ketika berada di depan umum, ketika akan presentasi, Teh Epa selalu merasa cemas mungkin ya Teh ya, karena Teh Epa berada di depan umum. Nah, kalau boleh tahu, apakah perasaan itu sangat mengganggu Teh Epa? Mengganggu. Sangat mengganggu sekali. Nah, perasaan apa saja sih Teh yang membuat Teteh merasa terganggu ketika di depan umum? Terganggunya itu kadang kalau natap orang suka takut, terus suka kadang jadi grogi. Kadang kalau presentasi juga kalau memungkinkan ya lihatnya itu ke teks, jadi belum mampu buat lihat orang-orang langsung gitu. Oh iya, baik. Kalau boleh tahu, ketika Teteh merasakan hal itu, perasaan Teteh seperti apa Teh? Takut. Persisnya takutnya seperti apa ketika Teteh di depan Kalau umum? takutnya itu ketika menghadap ke teman, takut ada reaksi-reaksi yang nggak aku inginkan gitu, kayak reaksi mengkerutkan dahi, menyipitkan mata, terus bibir kayak berbicara dengan teman dekatnya gitu, kayak ngomongin gitu. Jadi kadang suka takut dengan asumsi-asumsi orang lain. Oh iya, berarti Teteh selalu sering ya merasakan takut gitu ketika berada di depan umum. Nah, kalau boleh tahu, Teh rasa takut tersebut ketika Teteh presentasi saja ataukah dalam kegiatan hal-hal lain ketika Teteh mengharuskan di depan? Dalam hal lain juga seperti itu. Seperti itu sama. Kalau boleh tahu, apakah Teteh merasakan takut dan cemas ketika di depan umum? Iya, Cemas sama, juga? takut gitu. Selain presentasi juga sama. Oke. Nah, persisnya situasi seperti apa saja Teh yang membuat Teteh merasa takut dan Yang cemas? paling penting jikalau emang mau tampil depan banyak orang gitu. Iya. Kalau misalkan takut di depan orang itu setiap saatkah ataukah ada saat-saat di mana Teteh juga tidak takut? Kadang-kadang suka kalau emang kepikiran sama kejadian yang dulu gitu, kayak persis kejadian yang dulu, jadi suka teringat lagi. Tapi kalau emang nggak persis sama kejadian dulu berarti nggak apa-apa gitu. Kalau boleh tahu, persisnya seperti apa Teh kejadian yang pernah dulu terjadi itu? Ya dulu itu masih waktu sekolah, belum masa kuliah, jadi di bangku SMP gitu. Dulu itu adalah presentasi sesederhana mungkin gitu, udah belajar presentasi. Nah di sana itu teman-teman teh kayak ngeledekin karena emang masih awalan juga teh, masih pertama-tama, jadi masih grogi gitu. Jadi nggak tahu kenapa ada pembicaraan mereka yang membuat aku itu kalau ngalamin lagi suka deg-degan, takut gitu. Oh, berarti Teteh ketika merasa takut di depan umum itu alasannya karena Teteh itu teringat kejadian yang dulu terjadi yang membuat Teteh itu merasa tidak enak gitu ya, karena ada hinaan mungkin ledekan dari teman-teman Teteh. Nah, persisnya ledekan seperti apa sih Teh yang membuat Teteh sakit hati itu sampai sekarang teringat gitu? Yang jelas mereka itu ngatain kayak ketawa karena ada penjelasan aku yang emang belibet, karena kadang ngomong aku itu belibet jadi kadang orang itu langsung otomatis spontan nertawain aku gitu. Oh iya, berarti Teteh merasa tidak enak ya karena adanya cacian dan hinaan kepada Teteh. Nah, kalau boleh tahu Teh, apakah setiap Teteh bertemu dengan orang-orang yang walaupun Teteh kenal itu orangnya seperti apa, Teteh tetap merasa takut?
atau tidak? Gimana ya, tapi ada pemikiran takut terulang lagi. Cuma kalau emang orang-orang yang udah biasa pernah nggak nertawain aku, nggak pernah nertawain aku nggak apa-apa. Cuma kalau emang, tapi rasa takut tetap ada, cuma nggak setakut sama orang-orang yang dulu pernah ngetawain aku gitu. Oh iya, berarti teteh tetap ya masih ingat kejadian yang dulu yang pernah terjadi kepada teteh. Nah, apakah keadaan itu selalu datang ketika teteh di depan umum? Ya, hampir Sering datang. datang berarti hal itu sangat mengganggu teteh ya sampai sekarang. Kalau boleh tahu dulu itu kapan terjadinya teh? Waktu SMP, Waktu SMP di kelas berapa tepatnya teh? di kelas 8. Di kelas 8, berarti sudah terbilang sangat lama, sudah lama, tapi sampai sekarang ya teh ya masih teringat. Kalau boleh tahu apakah teteh memiliki teman dekat? Punya teman dekat. Bagaimana respon teteh kepada teman tersebut? Apakah di depan teman tersebut teteh juga masih merasakan takut dan cemas ketika berbicara di depan Enggak, umum? kalau sama mereka rasanya nyaman. Cuma kalau ada satu golongan teman yang emang terkenal seperti itulah orangnya, jadi aku takutnya sama mereka sih, soalnya mereka yang paling tenar di kelas gitu. Berarti persisnya berapa orang teman-teman yang dekat dengan teteh sekarang? Berapa ya? Yang dulu, teman dulu. Atau Yang sekarang? sekarang itu kurang lebih 5 orang. 5 orang. Nah, apakah teteh percaya kepada teman yang 5 orang ini? Percaya. Nah, hal apa yang membuat teteh percaya kepada teman-teman teteh? Sudah merasa dekat. Sudah merasa dekat. Berarti teteh merasakan tidak takut lagi, berani ketika yang di depan teteh itu orang-orang yang sudah dekat dengan teteh ya. Jikalau dengan orang yang tidak kenal, bagaimana? Agak ke pressure. Kenapa teh? Karena memang karena pengalaman baru, otomatis kita belum tahu nih kejadian apa yang bakal kita alamin. Apakah itu akan terulang lagi atau enggak itu, jadi ada hati gelisah, agak tenang gitu. Ya, baik, berarti ini bisa digolongkan sangat terganggu sekali ya Teh Eva dengan situasi dan masalah saat ini. Sebelumnya saya mau mengskalakan terlebih dahulu ya Teh ya, terkait permasalahan Teteh sekarang, di mana 10 itu sangat percaya diri dan 1 itu sangat tidak percaya diri. Teteh berada di skala berapa? Mungkin 8. 8. Berarti teteh sangat tidak percaya diri ya, sangat tidak percaya diri karena adanya hal ini ya teh, yang masalah ini. Nah, kalau boleh tahu nih teh, tujuan apa sih tujuan yang ingin teteh dapatkan dalam konseling kali ini terkait masalah teteh? Ya, ingin menghilangkan, kemudian juga berusaha menerima kenyataan. Intinya ingin melupakan kejadian yang dulu pernah aku alami. Sebelumnya teteh pernah mencoba untuk mengurangi rasa atau masalah ini tidak? Pernah. Dengan cara apa? Dan hasilnya bagaimana? Dulu itu dengan cara ya berusaha menyingkirkan pikiran yang negatif, kemudian juga berusaha berkomitmen supaya memang percaya atas kemampuan saya sendiri gitu. Karena kalau bilang kemampuan ya, saya sudah tergolong mampu, kata orang lain tuh saya sudah tergolong mampu dalam berpresentasi, kemudian penjelasan juga jelas, cuma yang terhalang oleh pikiran saya yang memang selalu teringat kejadian yang dulu pernah terjadi. Nah, menurut teteh, dampak teteh selalu memikirkan hal tersebut bagaimana? Sangat-sangat buruk bagi kehidupan saya, apalagi di masa depan yang akan datang. Apalagi saya berkuliah di kependidikan, pasti akan banyak orang baru yang bakalan saya temui. Apalagi saya kan akan sering bersosialisasi dengan orang lain.
berarti teteh juga menyadari ya akan hal masalah ini yang harus teteh selesaikan, harus teteh lupai, karena dengan dampak yang tadi teteh sebutkan juga, teteh pasti selalu merasa tidak percaya diri gitu kalau teteh selalu memikirkannya. Nah, menurut teteh, apa yang akan terjadi jikalau tujuan-tujuan yang teteh inginkan tercapai? Mungkin saya akan lebih tenang, kemudian juga akan lebih rileks, bahagia, dan juga tidak terbebani dengan pikiran-pikiran yang negatif. Iya, baik. Tuh teteh juga berarti sudah mengetahui ya manfaat jikalau teteh bisa mencapai tujuan yang teteh inginkan, di mana teteh menjadi percaya diri, lebih semangat, lebih berani, dan tidak malu lagi ketika berpresentasi di depan umum. Nah, tadi teteh sempat menyebutkan teteh itu percaya kepada teman yang dekat dengan teteh. Nah, menurut teteh nih, apa sih yang membuat teteh tidak percaya dengan orang yang belum teteh kenal? Belum tahu sifatnya, Belum tahu apa sifatnya. yang akan dikeluarkan, reaksi yang dikeluarkan oleh mereka. Ya, persisnya kan teteh tadi merasa mengatakan belum tahu apa yang ada di pikiran mereka, penilaian mereka seperti apa, mungkin ya seperti itu teh. Nah, menurut teteh dalam pemikiran teteh, penilaian seperti apa sih yang mereka pikirkan terhadap teteh sehingga teteh merasa tidak percaya kepada mereka semua? Pasti mereka akan nggak jauh beda sama dulu, teman aku dulu. Oh iya, berarti teteh mengklaim bahwa orang yang belum teteh kenal akan menilai sama halnya seperti orang yang mencaci teteh dahulu. Apakah seperti itu? Nah, selain itu, apakah ada alasan lain yang membuat teteh takut di depan umum selain takut dihina dan dicaci? Udah itu aja. Udah, berarti teteh sangat memikirkan kejadian yang terjadi dahulu kala ya teh ya, yang membuat teteh takut sampai sekarang. Nah, menurut teteh, apakah hal tersebut harus dihilangkan? Sangat ingin hilang. Sangat ingin dihilangkan. Bagus, berarti teteh sudah ada keinginan untuk menghilangkan hal yang negatif tersebut. Nah, kalau boleh tahu persisnya hinaan atau kata seperti apa sih yang dilontarkan oleh mereka terhadap teteh? Yang jelas yang sudah saya tadi sebutkan ya, mereka itu cenderung menertawakan, memberi reaksi yang ya kurang enak didengar, dilihat. Berarti mereka istilahnya seperti membuli teteh ya. Selain bulian dari ucapan mereka, apakah ada ke fisik teteh? Menghina kepada fisik teteh tidak ada ya. Berarti teteh terpikirkan dengan kata-kata mencaci dengan tertawaan gitu ya, yang seolah-olah sangat menghinakan teteh ketika berada di depan. Nah, pernah gak teh kejadian tersebut hilang gitu dalam pikiran teteh, ataukah terus ada? Dulu pas waktu konseling sebenarnya sudah hilang, cuma ya tetap terulang lagi, datang lagi pikiran tersebut. Kalau boleh tahu dalam situasi seperti apa saja? Apakah ketika di depan saja, ataukah tidak di depan orang pun teteh memikirkan hal itu? Ketika depan orang lain. Oh, di depan orang saja. Ketika teteh berdiam diri seperti ini, tidak mengingat hinaan tersebut? Sekarang sih ingat karena lagi konseling. Kalau lagi sendiri ya kadang nggak ingat. Karena nggak ada kejadian yang sama lagi. Iya, berarti teteh hanya mengingat gitu ya, mengingat perkataan yang membuat teteh sakit hati itu ketika teteh memang harus ke depan gitu ya teh ya. Jikalau seperti ini, misalkan lagi berdiam diri tidak, namun sekarang karena sedang membahas ini teteh mengingat kembali seperti itu teh. Nah, selain itu apakah ada lagi yang mau teteh ungkapkan? Apa ya? Udah sih paling itu. Coba teteh nanya lagi aja. Ya, nah kalau misalkan teteh bisa menghilangkan pemikiran tersebut, apa yang akan terjadi dalam kehidupan teteh? Bahagia sekali. Dan saya ingin bertanya juga, ketika pengalaman buruk tersebut tidak pernah terjadi, apa yang teteh rasakan saat ini? Mungkin nggak
kepikiran seperti sekarang, seperti orang lain layaknya tenang ketika berpresentasi. Karena kalau saya juga lagi misalnya presentasi, walaupun sudah belajar sebelumnya, tetap aja nggak hanya materi aja yang harus dihafal, tapi pikiran juga memang harus dikendalikan kalau saya itu. Nah, berarti teteh juga mau ya untuk berubah karena teteh juga ingin menjadi seorang yang lebih percaya diri. Nah, namun barusan teteh menyebutkan berarti itu disebutnya pengalaman buruk teteh mungkin ya. Namun saya juga ingin bertanya, apakah ada pengalaman positif teteh yang membuat teteh lebih termotivasi? Ada sih dulu, waktu saya presentasi sempat dipuji langsung oleh dosen karena materi terus juga PowerPoint yang saya bawakan emang sudah bagus gitu. Dari sana saya termotivasi. Emang pas waktu presentasinya agak deg-degan, cuma pas waktu dipuji, oh ternyata saya bisa nunjukin bahwa saya nggak perlu khawatir lagi tentang komentar orang lain. Tapi ya kadang suka kepikiran lagi. Jadi intinya kalau ada yang muji, saya tuh ngerasa tenang. Kalau nggak ada yang muji, saya itu bertanya-tanya, sebenarnya presentasi yang saya bawa itu bagus gak ya? Biasanya kan kemarin juga dipuji. Oh iya, berarti teteh terkadang juga gitu ya memiliki rasa percaya diri karena adanya pujian dari dosen teteh. Dan teteh juga sering juga bertanya-tanya gitu ketika tidak ada yang berkomentar terkait presentasi yang teteh bawakan. Teteh bertanya-tanya apakah presentasi ini baik atau tidak, seperti itu teh. Ya, namun saya ingin bertanya, ketika teteh mendapat pujian tersebut, apakah ketika presentasi teteh mengingat hal tersebut atau tidak? Masalah yang tadi. Mengingat. Tapi alasan apa yang dapat membuat teteh juga lancar gitu presentasi walaupun teteh mengingat hal itu? Kadang suka ingat pujian. Oh iya, berarti ketika teteh mengingat pujian dari seseorang, teteh bisa tampil dengan lebih baik dengan tidak memikirkan lagi hinaan dari orang yang dulu beri kepada teteh, seperti itu teh. Baik, berarti di sini teteh memiliki pengalaman yang positif dan negatif. Oleh karena itu, saya harap teteh juga bisa mengingat pengalaman positif tersebut untuk menjadi motivasi teteh ketika bisa ada di depan umum untuk berpresentasi. Untuk apa? Yaitu untuk teteh lancar gitu dalam kegiatan presentasinya. Namun di sini saya akan mengajarkan kepada teteh untuk mengucapkan seperti ini. Oke, sekarang saya sedang mengingat di mana saya pernah dicaci dan dihina oleh tertawaan orang lain. Boleh diucapkan? Oke, saya mengingat memori di mana saya dicaci dan dihina oleh orang lain. Oke, saya mengingat memori di mana saya dicaci dan dihina oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi teteh, oke, saya sekarang mengingat memori di mana saya pernah dicaci dan dihina oleh orang lain. Oke, sekarang saya sedang mengingat memori ketika saya dicaci dan dihina oleh orang lain. Nah, bagus. Nah, kenapa saya mengajarkan hal itu kepada teteh? Karena saya sedang mengajarkan bahwa ada sekarang dan pengalaman dan masa kini, di mana teteh mengingat. Bedakan dengan kata oke, saya sedang mengingat bahwa saya pernah dicaci dan dihina oleh orang lain dengan kata saya dihina dan dicaci. Apakah beda teh Pak? Beda. Nah, seperti itu. Kan kalau misalkan saya dihina dan dicaci seolah-olah teteh sedang dihina. Padahal enggak, itu dulu. Itu pengalaman negatif yang harus teteh hilangkan. Teteh harus mengingatnya, oke, sekarang saya sedang mengingat memori di mana saya dicaci dan dihina. Bukan saya dicaci dan dihina. Baik teh? Seperti itu, coba ucapin lagi. Oke, sekarang saya sedang mengingat memori di mana saya sedang dicaci, dihina oleh orang lain. Nah, seperti itu.
Teteh harus mengucapkan kata itu ketika teteh sedang berada atau sedang di depan umum ketika mau presentasi. Seketika ada pikiran teteh teringat kepada cacian orang lain, teteh jangan mengingat saya sedang dihina dan dicaci, tapi saya sedang mengingat memori di mana saya dicaci dan dihina oleh orang lain. Seperti itu. Dimengerti Teh Epa? Nah, di sini juga saya mau memberi contoh nih sama Teh Epa. Misalkan Teh Epa sedang makan, tapi Teh Epa mengingat hal di mana Teh Epa dicaci oleh orang lain. Apakah Teh Epa makan akan merasa nikmat? Akan merasa nikmat enggak? Enggak ya. Saya juga akan memberi contoh di mana Teh Epa makan, tapi Teh Epa tidak mengingat kejadian tersebut. Apakah makanan yang dimakan Teh Epa akan nikmat? Iya, seperti itu. Nah, seperti itu juga Teh Epa. Berarti Teh Epa harus menghilangkan rasa tersebut. Siap Teh Epa? Jadi kita harus membedakan ya Teh Epa, mana yang pengalaman, mana yang sekarang terjadi. Baik Teh Epa. Nah, mungkin untuk konselingnya seperti itu saja. Namun apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu oleh Teh Epa? Mungkin kalau sekarang nggak ada ya Teh, tapi boleh saya nanya nanti di via WhatsApp. Ya, baik, boleh. Nah, sebelumnya tapi saya di sini mau bertanya terkait skala kembali ya Teh Epa ya. Tadi kan Teh Epa sempat menyebutkan di angka 8 nih. Nah, kalau sekarang berada di angka berapa persisnya? Di angka 5. 5. Kenapa alasannya Teh Epa? Dengan perkataan yang barusan, oke, sekarang saya sedang mengingat. Dalam hati saya terbesit, oh iya ya, sekarang itu sedang mengingat, bukan sedang terjadi lagi. Ya, seperti itu. Bagus ya Teh Epa, berarti Teh Epa sudah berusaha untuk lebih baik lagi. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu Teh Epa? Tidak ada. Tidak ada. Namun sebelumnya mungkin saya akan memberikan tugas untuk Teh Epa, di mana Teh Epa harus membuat jurnal harian Teh Epa ya. Jurnal harian Teh Epa, kegiatan Teh Epa seperti apa, nanti diberikan lagi kepada saya ketika sesi konseling selanjutnya. Bisa dilaksanakan Teh? Ya, terima kasih ya Teh ya telah berpartisipasi dalam konseling kali ini. Semoga bisa lebih baik lagi untuk Teh Epa dan bisa mencapai tujuan yang Teh Epa inginkan. Terima kasih ya Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar menitnya, lama itu. Rame ih cangkuh. Iya, 20